2 tahun setelah beliau menjabat, itu mampu menaklukkan Konstantinopel. Luar biasa, di luar nalar manusia. Sebuah pencapaian yang sangat hebat. Seorang pemimpin muda yang mampu menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur yang berdiri 500 tahun lamanya. Lantas, bagaimana sih seorang Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel? Halo bosku, selamat datang di channel NSN Kreatif Ngobrol Sambil Ngopi. Channel ini hadir untuk menemani waktu kalian dengan konten-konten yang insya Allah menghibur sekaligus memberikan ilmu dan pengalaman. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena semuanya itu temani waktumu dengan segelas kopi sambil menonton cerita ini. Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman dalam bahasa Inggris itu berhasil mencatatkan sejarah besar dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau biasa kita sebut sebagai Mehmed II berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel itu merupakan sebuah kota yang sangat penting karena letak strategisnya untuk perekonomian maupun politik dunia. Konstantinopel berada di antara benua Asia dan benua Eropa serta dibelah oleh Selat Bosporus, juga menjadi ibu kota Bizantium Romawi Timur sejak tahun 324 sampai dengan awal abad 15 sebelum Masehi. Lantas, bagaimana sih seorang Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel? Simak cerita ini sampai selesai. Awal mula sejarah penaklukan Konstantinopel. Dr. Yoyo, seorang ketua pusat kajian Timur Tengah Universitas Ahmad Dahlan atau UAD Yogyakarta, itu bercerita bahwasanya Konstantinopel itu diprediksi takluk oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu dikepung oleh orang-orang Quraisy pada saat perang Khandaq. Diceritakan juga bahwasanya Nabi itu ketika membelah batu keluar percikan api, lalu beliau berkata, suatu saat nanti Romawi akan kalah. Setelah masa Nabi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu berambisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Akan tetapi ambisi tersebut baru tercapai pada Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Isami dalam bahasa Turki. Turki Utsmani adalah salah satu dinasti Islam terakhir dan berdiri selama 500 tahun sama lamanya dengan Kekaisaran Romawi Timur yang ditaklukkan. Bentuk kekuasaan Islam yang menggunakan sistem monarki atau kerajaan terakhir dalam Islam adalah dinasti Utsmaniyah atau Ottoman Empire dalam bahasa Inggris. Lantas, siapakah seorang Mehmed II yang mampu menaklukkan Konstantinopel? Mehmed II dengan nama Muhammad Al-Fatih itu merupakan sultan ketujuh dari Kekaisaran Turki Utsmani, dan ketika beliau menjabat itu usianya sangat muda. Mehmed II lahir pada tanggal 30 Maret 1432 dan beliau wafat pada tanggal 3 Mei 1481. Mehmed II itu mulai berkuasa pada tahun 1451 dengan usia yang masih muda, yakni beranjak umur 20 tahun. Pada tahun 1453, 2 tahun setelah beliau menjabat, itu mampu menaklukkan Konstantinopel. Luar biasa, di luar nalar manusia. Sebuah pencapaian yang sangat hebat. Seorang pemimpin muda yang mampu menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur yang berdiri 500 tahun lamanya. Kemudian Mehmed II itu diberi gelar Al-Fatih karena popularitasnya sebagai seorang penakluk. Ada 3 latar belakang penaklukan Konstantinopel. Yang pertama, dinasti Utsmaniyah ingin menguasai perdagangan internasional terutama di wilayah Konstantinopel.
Yang kedua, Mehmed II ingin menghancurkan dominasi Bizantium Kekaisaran Romawi Timur di wilayah Timur Tengah. Yang ketiga, menegaskan dan membuktikan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Kenapa sih Romawi itu sangat sulit untuk ditaklukkan di Konstantinopel? Karena Konstantinopel itu memiliki benteng yang sangat kuat sampai 3 lapis. Bahkan pada saat itu sangatlah tidak mungkin untuk menghancurkan benteng tersebut. Tapi Mehmed II itu tidak habis berpikir untuk mengatur strategi apa yang dapat menghancurkan Konstantinopel. Kemudian Mehmed II itu mengatur strategi sehingga mampu menghancurkan Konstantinopel. Berikut cara dan strategi Mehmed II dalam menghancurkan Konstantinopel. Yang pertama itu mempersiapkan senjata, terutama meriam besar yang mampu menghancurkan Konstantinopel. Karena diceritakan Mehmed II itu mengumpulkan para pakar senjata untuk membuat meriam terbesar pada zamannya. Yang kedua, mempersiapkan armada laut sampai 400 armada. Yang ketiga, Mehmed II itu memiliki tentara yang sudah terlatih sejak kecil. Jadi orang tuanya itu diberikan kontrak. Anak-anak tersebut itu dikumpulkan dari berbagai daerah, direkrut, dilatih, kemudian orang tuanya itu diberikan hak-hak karena anaknya sudah menjadi tentara. Yang keempat, pendekatan dan diplomasi damai terhadap negara di sekitar wilayah Konstantinopel. Supaya apa? Supaya Mehmed II dan Turki Utsmani fokus menghancurkan Konstantinopel dan Romawi Timur. Lalu apa dampak dari penaklukan Konstantinopel? Jelas, dampaknya sangat besar. Pertama, di jalur internasional Turki Utsmani itu semakin luas. Kemudian peristiwa tersebut itu dikenal dengan The Great Achievement dalam sejarah peristiwa pemerintahan Islam. Penaklukan Konstantinopel berarti akhir dari Kekaisaran Romawi Timur dan akhir dari abad pertengahan Eropa, kemudian masuk ke abad modern. Bosku, bagi kalian yang ingin merekomendasikan judul cerita atau sejarah, bisa tulis di kolom komentar. Komentar yang paling banyak responnya nanti akan dipertimbangkan menjadi judul atau sejarah yang akan kita bahas.